siang semuanya. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih di segmen Bincang Kreatif. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal pembisnis muda. Jadi di sini kita bakalan hadirin seorang bintang tamu yang menjadi pengusaha muda thrift shop. Jadi di akhir-akhir ini, di era setelah pandemi ini, banyak banget anak-anak muda yang memiliki bisnis thrift shop atau second hand. Nah, salah satunya ini adalah bintang tamu yang aku udah datangkan di sini di acara Bincang Kreatif ini. Jadi, boleh kenalan dulu nih, udah ada di kiri aku. Halo guys, aku Mutiara, owner dari Odi Thrift. Jadi tuh Odi tuh kayak thrift-thriftan gitu yang bakal aku jelasin nanti lebih panjang lebar bersama dengan Kak Zeva. Benar. Nah, itu kan sudah ada perkenalan singkat. Nah, aku malah belum kenalan, Kak. Iya. Oh iya, hostnya sendiri belum kenalan, malah bintang tamunya udah. Jadi kenalin, aku Zevanya, salah satu host di acara Bincang Kreatif ini. Oke, tanpa berlama-lama kita mau langsung ngobrol aja ya. Oke, aku bakalan kasih pertanyaan-pertanyaan yang awalnya ada deh, basa-basi dulu deh. Ini kapan sih awal mula Kak Mutiara ini bisnis Odi Soup ini? Odi Soup itu pertama kalinya tuh waktu pandemi 2020. Jadi waktu pandemi itu aku kan pasti kita gabut ya, iya nggak sih? Kamu juga ngerasa iya, gabut gak? banget sih. Kayak kita kok nggak punya aktivitas apa-apa ya kan, daripada waktu kita kebuang sia-sia. Dan waktu pandemi juga ekonominya juga pada menurun, mending aku ngide nih, aku iseng, aku jualan thrift-thriftan aja kali ya. Dan kebetulan juga waktu itu thrift-thriftan tuh lagi ngetren-ngetrennya gitu. Jadi berawal dari iseng Iya, aja ya? dari iseng-iseng. Gimana? Dari iseng-iseng ya kan, awalnya coba-coba, terus lama-lama ketagihan. Alhamdulillah sampai sekarang gitu. Oke. Oh, berarti dari awalnya tuh kecil ya? Iya, dari awalnya, dari merintis dari kecil dulu awalnya, baru sekarang udah mulai alhamdulillah udah besar gitu kan, udah live juga di beberapa platform gitu. Oke. Emang sebelumnya ini Kak Mutiara ini punya background bisnis kah? Atau emang emang sekolah di manajemen atau gimana gitu? Sejujurnya aku tidak ada background bisnis, malahan aku tuh kuliahnya itu jurusan ilmu komunikasi, nggak ada bisnis sama sekali. Jadi emang literally itu adalah awal aku mencoba bisnis di thrift-thriftanku ini. Gitu. Dan sambil belajar, sambil berjalannya waktu aku sambil belajar. Berarti itu sambil kuliah ya? Iya, bener banget. Sambil kuliah, sambil jalan bisnis juga. Oke. Kalau boleh tahu emang umurnya berapa Kak Mutiara? Aku sekarang umurnya 23 tahun. Udah punya bisnis segede ini ya? Iya, alhamdulillah banget ya guys. Oke. Ini kan tadi kontennya tentang seorang pengusaha muda ya. Iya. Nah, tadi bilangnya nggak ada background bisnis sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi gimana sih cara pemasarannya, kayak platform apa yang digunakan buat promosi atau buat berjualan? Itu emang pakai platform apa aja? Platformnya itu beberapa ya. Awalnya Instagram. Ya. Tentu saja Instagram ya awalnya. Di sana aku marketingnya lewat sana dulu. Terus WhatsApp juga. Nah, di WhatsApp itu mungkin ke teman-teman dulu nih, kasih tahu ke kontak teman-teman dulu. Terus lebih besarnya di Instagram, kemudian di TikTok. Kemudian kan di TikTok ada TikTok Shop tuh, bisa live di situ. Titik balik kesuksesan Odi tuh di TikTok, di live. Bener-bener alhamdulillah banget. TikTok live-nya tuh bener-bener rame. Nah, selain TikTok juga kita di Shopee, cuman kita lebih aktifnya itu di TikTok Shop, karena memang TikTok Shop itu impact-nya sangat besar banget buat bisnis thrift-thriftan ini. Iya, bener banget sih. Seperti itu. Oke, itu kan tadi udah nyebutin banyak platform ya. Nah, sebutin satu aja deh, platform yang paling signifikan untuk peningkatan Odi itu apa? Tentu saja yang seperti udah aku sebutin tadi ya, TikTok itu bener-bener impact yang paling besar buat naikin nama Odi. Ya, marketing di sana emang bener-bener sangat-sangat worth it banget ya kan. TikTok Shop apalagi waktu live itu bener-bener banyak antusias yang tanya, ada keranjang kuning juga, dan di sana juga ada potongan harga yang pastinya kan menarik perhatian para customer kita gitu. Oh, bener banget. Tapi kan ini kan beberapa bulan yang lalu, di bulan Oktober itu kan TikTok Shop ditutup ya, sempat ditutup karena ada ya sedikit pro kontra. Iya, bener Jadi banget. itu waktu ditutup itu pasti ada penurunan ya. Dan waktu penurunan itu apa sih yang Kak Mutiara lakukan itu buat Odi? Kayak
uh, mau ngambil platform lain atau tetap bertahan di TikTok dengan berbagai macam cara? Bisa dijelasin Kak? Ya, ini menjadi polemik dan dilema para penjual di TikTok online ya, UMKM yang di online setelah TikTok Shop itu tutup. Kalau di aku itu ya, di bisnis aku alihkan ke Shopee untuk keranjangnya. Tapi TikTok live-nya tetap berjalan, tapi kan sudah tidak ada keranjang kuning nih. Kita tetap berjalan live-nya. Jadi kalau ada orang yang mungkin nonton lewat TikTok, dia mau check out, kita alihkan ke Shopee. Kita kasih link Shopee kita. Karena di Shopee di sana ada keranjang ya, sama hampir mirip-mirip Shopee sama TikTok. Cuman kalau Shopee kan memang dia marketplace yang sudah buat ya kan, berjualan gitu ya. di sana mereka check outnya lewat keranjang oranye seperti itu. Awal-awalnya memang ada penurunan karena kan adaptasi nih para orang-orang yang di Shopee ya kan, warga Shopee dan warga TikTok nih. Oh beda ya, warga Shopee sama beda. TikTok Kita gitu ya? beradaptasi dulu dan alhamdulillah lambat laun meningkat sedikit demi sedikit seperti itu. Berarti memang tetap harus live TikTok meskipun tidak ada keranjang kuning ya? Iya benar banget. Karena ini adalah bagaimana cara kita untuk memberitahu warga TikTok kalau mereka itu mau check out ya kan. Karena kan kita sudah punya customer loyal dari TikTok nih. Nah, kita kasih tahu ke mereka untuk check outnya sekarang ke Shopee ya, seperti itu. Karena TikTok kan sudah tidak ada keranjang kuningnya, seperti itu. Oke, itu kan tadi yang itu strategi yang kamu Tiara lakukan tuh. Apa dengan strategi itu tuh tetap meningkat atau biasa saja? Awalnya mungkin awalnya itu tidak terlalu terlihat ya impact-nya ya. Cuman lambat laun sedikit demi sedikit itu meningkat. Kalau awal-awal mungkin sebulan 2 bulan gitu emang ngerasa sedih ya Kak ya. Karena trafficnya juga ngaruh Kak. Jadi turun gitu ya? Jujur traffic, padahal yang tutup adalah TikTok. Shopee itu kena imbasnya juga. Trafficnya ikutan turun, bener-bener yang turun. Dan omset kita juga sedikit menurun. Cuman alhamdulillah semakin kesana meningkat sedikit demi sedikit. Sekarang juga sudah lebih baik lagi. Oh iya kan sekarang udah ada TikTok lagi. Nah, ini udah hampir semingguan ya. Kalau ini kan tayang kan seminggu setelah TikTok Shop dibuka ya. Jadi gimana nih seminggu ini? Udah ada peningkatan kah? Alhamdulillah sangat antusias mereka itu sangatlah besar ya. Karena mungkin mereka kangen kali ya mau beli di keranjang kuning. Antusiasnya sangat besar dan bahkan omsetnya itu lebih besar daripada saat kita sebelumnya. Iya, sebelumnya. Kayak membludak gitu istilahnya. Oke, itu untuk orang-orang yang beli itu rata-rata memang sudah followers atau memang orang-orang baru yang kayak FYP nih. Kalau di TikTok kan FYP ya. Jadi ini FYP nih bagus banget nih dibeli. Itu atau mereka emang udah followers selamanya? Campur. Oh, campur. Ada yang udah follow dari lama, ada yang dia emang bener-bener baru follow dan langsung tertarik, ya kan? Karena kan kita juga meminta para host live-nya untuk live dengan menarik, ya kan, dengan ramah dan menjelaskan sedetail-detailnya. Produk knowledge juga harus tahu, ya kan, nggak asal jual aja. Mereka tetap harus tahu bagaimana produk knowledge yang kita jual kepada mereka gitu. Ini juga tetap buat konten gitu nggak Kak? Benar banget, harus. Konten itu harus berjalan ya. Konten itu harus berjalan, jangan sampai ini buat kalian mungkin yang sama juga nih yang jualan online, kalian tetap harus menjalankan konten walaupun mungkin awalnya viewersnya cuma sedikit ya kan. Jangan menyerah, tetap harus konten. Karena itu juga berimpact juga Kak dari konten. Karena gini, kalau ibaratnya kalau misal kita online shop dan cuman sosial medianya itu kosong aja, pasti kurang menarik ya nggak? Iya juga. Kita jadi kayak kurang trust. Iya kalau mau beli iya benar. Kan? Ini produknya seperti apa ya? Terus gimana ya untuk warna-warnanya mungkin, terus bahan-bahannya gimana ya gitu kan? Untuk detailnya detailnya gimana? Pasti kan orang penasaran ya kan? Pasti pengen cek-cek dulu, nggak apa-apa, mereka cek-cek dulu aja, yang penting tuh awareness-nya udah kebangun. Jadi emang awareness ya yang paling penting. Awareness-nya harus kebangun dulu. Oh, berarti nggak harus jualan rame guys. Jadi kalau jualan online tuh nggak harus jualannya rame dulu, banyak yang check out, tapi awareness-nya dulu. Jadi harus kayak dibangun. Orang tahu
tahu gitu ya Iya. kalau kita jualan ini. Itu kan tujuan kenapa kita harus konten, itu buat membangun awareness mereka. Setelah mereka tahu, mungkin nggak harus saat itu juga beli, cuman ketika besok aku pengen Bisa beli, di-keep gitu iya, ya? besok aku pengen beli, oh iya kan aku kemarin udah follow Odi gitu, langsung mereka kembali lagi ke kita dan join live dan check out seperti itu. Oke, ini kan tadi kita bincang kreatif ya. Nah, di bincang kreatif ini kan banyak teman-teman nih yang pengen tahu gitu loh, kayak gimana sih awal ceritanya Kak Mutiara punya Audisup, karena kalau dilihat Audisup tuh emang Iya. tinggi banget, itu tuh kayak kece banget di Yogyakarta, itu kayak semua orang juga tahu gitu. Nah, ini aku mau kasih pertanyaan yang terakhir buat Kak Mutiara. Apa sih harapannya atau bisa kasih saran ke teman-teman biar teman-teman tuh juga bisa mengikuti jejak Kak Mutiara, meskipun kan nasib Iya. orang beda-beda ya, Iya, tapi bener. mungkin Kak Mutiara bisa sharing kayak harus seperti apa gitu, boleh disampaikan? Oke, kalau harapan aku tentunya buat Odi ini semoga semakin berkembang, semakin baik dan bermanfaat juga, dan bikin orang-orang happy. Kan setelah beli ya, kita harapannya mereka senang sama produk kita, Iya. happy. Biar repeat order. Iya, repeat order juga. Terus kalau saran buat mungkin yang mau bisnis di usia muda, kalian jangan terlalu mengharapkan sesuatu yang besar. Kayak kalian bisnis terus kalian pengen harus dapat omset segini dalam sebulan. Ya, kita harus memulainya tuh pelan-pelan, jangan langsung kayak harapannya tuh harus gini. Karena kalau kita terfokus sama harapan kita malah stuck. Betul, Iya nggak sih? betul banget. Ya kan, malah stuck. Kita tetap harus realistis, tapi juga jangan takut mengambil resiko, karena pebisnis emang jangan takut mengambil resiko. Iya, Ya itu kan? prinsip wirausaha nggak sih Benar Kak? banget. Sesuaikan aja sama kapabilitas kalian, ya kan, bagaimana effort kalian buat mengembangkan bisnis. Mungkin kalau aku itu salah satunya dengan mengendorse, ya, Mengendorse. Jadi ya, endorse artis-artis endorse. terkenal. Mungkin awalnya seleb-seleb kecil dulu, ya kan, dari mereka awarenessnya udah kebangun dan lumayan ada impact, walaupun nggak sebesar kita endorse seleb yang udah besar namanya, tapi nggak apa-apa karena kan namanya merintis, ya kan, pelan-pelan aja dulu. Terus kalian jangan pernah menyerah. Kalau misal kalian baru awal nih, terus kalian live, kok yang beli belum ada ya, kok yang beli cuman sedikit ya, nggak apa-apa, terus konsisten ya, jangan lupa juga berdoa, ya kan. Jangan lupa juga berdoa, karena usaha kalau nggak sama doa itu sombong, ya kan. Kalau kalian cuma berdoa dan tanpa usaha, ya percuma juga. Jadi harus balance itu juga. Iya, emang Ya kan? kita sama Tuhan dulu nggak sih Iya, Kak, sebelum bener. kita memulai segala sesuatu Itu adalah salah satu yang aku Prinsip prinsip banget yang Ah. aku ingetin buat kalian, ya. Jangan keblinger sama apa yang udah kalian dapetin terus kalian ngelupain, ya kan? Iya. Gitu, seperti itu sih. Oke, wah keren banget sih ini, kita dapat quotes ya hari Iya, ini ya. bener banget. Hubungan sama kita sama Tuhan tuh lebih Harus diutamakan dulu gitu. Semangat terus, jangan pantang menyerah, Tuh guys, disemangatin tuh guys. karena emang bisnis pasti ada naik turunnya juga. Pasti kalian harus punya manajemen krisis, bagaimana ketika kalian menghadapi sebuah guncangan, ya kan, ketika grafiknya turun gitu tuh, kalian harus siap mental. Oh ya, mental harus siap karena pebisnis, ya kan. Iya, Otomatis kalian harus menyiapkan mental kalian. Kalau kalian udah apa namanya, klik nih, udah mantep buat bisnis, kalian harus persiapkan semuanya, nggak cuma finansial, mental juga. Kalau finansial udah ada tapi mental nggak ada, sama aja. Sama aja, jadi Iya kan? sia-sia gitu Iya. loh bisnis yang kita bangun gitu ya. Ketika Kak, ya. tiba-tiba ada musibah gitu, kalian keguncang, mentalnya mentalnya down down, gitu ya. malah semuanya bubrah. Jadi harus persiapkan semuanya juga matang-matang dan tetap yakin, optimis, berpikir positif. Jadi kan ini, kalau pikiran kita positif itu, apa yang kita inginkan itu insya Allah bakalan tercapai, walaupun nggak langsung hari itu juga. Bener, Iya kan? bener Gitu banget. sih. Aduh, ini pasti teman-teman ini senang banget ya Iya. kamu Tiara di sini, karena banyak quotes yang pertama, terus diajarin nih dari awal mula, diceritain gitu. Nah ini kan kita udah ngobrol-ngobrol nih dari tadi, udah cerita-cerita sama kamu Tiara juga sudah sharing, terus kita juga udah dikasih masukan, dikasih semangat juga sama kamu Tiara. Jadi
Untuk segmen kali ini, jadi kita sampai sini dulu aja sama kamu Tiara. Nantikan juga episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih keren lagi. Kamu Tiara sebenarnya udah keren sih, cuman Masya Allah. Ya biar kalian juga bisa lebih semangat lagi gitu. Oke, saya Zevanya dari host acara kali ini mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton melalui streaming atau yang ada di sini. Jadi sampai jumpa. Dadah. Dadah.